balik lagi sama gue Rani. Nah, ini gue lagi ada di Bali. Jadi sebenarnya rencana gue di Bali itu cuma 1,5 minggu untuk mengurusi beberapa proyek ke depannya. Cuman karena penerbangan gue balik ke Jerman itu di cancel, jadi gue harus nyari penerbangan baru. Dan penerbangan baru itu gue dapetin langsung dari Bali ke Jerman. Karena gue stay lama di sini sekitar 3 minggu, jadi gue pikir-pikir gue harus nyari tempat yang bikin gue comfort dan juga gue bisa melakukan banyak hal di dalam rumah atau villa itu. Jadi selama beberapa hari gue nyari-nyari villa di sekitaran Bali, dan juga kebetulan karena sekarang lagi corona harganya kan turun semua. Jadi gue dapat villa ini dengan harga yang cukup terjangkau. Gue mutusin untuk tinggal di villa karena di villa itu gue bisa dapat kolam renang sendiri dan juga tempatnya hanya untuk gue sendiri. Jadi tanpa share dengan orang lain. Dan itu penting banget apalagi lagi wabah corona sekarang ini. Jadi kita butuh privasi sendiri dan tidak terlalu banyak kontak dengan orang lain. Seperti itu. Tapi sebelum kita mulai, gue pengen banget ngucapin banyak terima kasih kepada teman-teman gue yang ada di Jerman. Jadi beberapa hari yang lalu teman gue tuh ada project untuk menjual masker batik untuk membantu pengrajin dari daerah Wonosari kalau nggak salah. Jadi mereka bisa mendapatkan modal lagi dari hasil penjualan masker itu. Dan terima kasihnya kepada teman-teman grup gue di WhatsApp di Jerman itu banyak banget yang langsung chat balik dan langsung memesan masker batik dari Wonosari itu. Jadi buat teman-teman yang udah beli maskernya, gue ngucapin terima kasih. Nanti kalau pas gue balik ke Jerman, gue bakal bawa maskernya dan gue bakal kirim langsung dari Jerman. Kalau boleh jujur, ini emang bener-bener wabah corona ini dahsyat banget, terutama buat masyarakat Bali yang rata-rata penghasilan mereka itu dari turis. Jadi sedih sih kalau mau diceritain gimana cerita-cerita pedagang nasi campur, gimana cerita-cerita ojek di sini yang mereka benar-benar omsetnya tuh turun banget. Terus kalau mereka nggak jualan, mereka juga nggak tahu anak-anaknya mau dikasih makan apa. Jadi it's a hard time and I hope that we can go through it. Oke, langsung aja ya kita lihat gimana villanya. Check it out. Oke, kita mulai. Ini adalah daerah tempat pintu masuknya. Dan kebetulan villa gue itu ada di paling ujung. Dan di paling ujung itu ada patung Buddha. Tepat di sebelahnya itu adalah pintu masuk untuk ke villa gue. Villanya itu ada terletak di kawasan Seminyak. Kawasan Seminyak salah satu kawasan strategik yang ada di Bali. Karena lagi corona, gue juga dapat harganya lumayan murah. Ini per malam sekitar 600 ribuan. Kalau harga aslinya kayaknya lebih dari 1 juta atau 2 juta gitu. Kanan kirinya itu ada gang kecil. Sebelah kanannya itu ada topi-topi. Ada tanaman kecil, ada topi-topi lagi. Dan itu adalah tempat untuk pakaian kotor. Di tengah-tengah itu ada karpet besar dan ada 2 kursi untuk duduk-duduk menikmati kolam renang. Sebelah kirinya itu ada buat tempat candle, ada buat tempat kunci, and of course again spiegel atau cermin. Sebelah kirinya itu adalah kamar pertama dan sebelah kanannya itu ada kamar kedua. Jadi di sini tuh ada 2 kamar dan bisa ditempati maksimum 4 orang. Oke, karena ini konsepnya open space, jadi semuanya tuh terbuka. Jadi dari living room, dining room, sama kitchen
Itu semuanya ada di satu ruangan besar. Oke, gue kasih lihat dulu gimana kitchennya. Kitchennya itu cukup modern kalau menurut gue. Ini adalah kitchennya, lengkap di sini. Jadi ada buat mau suka baking juga ada di sini buat kue. Ada kulkasnya, semua gelas untuk wine, gelas biasa, itu semuanya ada di dalam. Yang gue suka juga ini adalah konsep dari rumah ini, dan juga furniturnya yang gue bilang back to nature ya, unik, lebih ke kayu. Jadi nuansanya tuh kayu, natur, dan tanaman. Dan ini adalah tempat buat breakfastnya, biasanya ada di sini. Dan ini sebelah kanannya itu langsung dining roomnya. Yang gue suka banget ada lukisannya tuh Bali banget, bernuansa pantai. Dan ini adalah dining room kecil untuk 4 orang. Dan tentu saja karena kita orang Indonesia, di atasnya selalu ada sambal. Oke, lanjut ke living roomnya first. Ini tuh living roomnya itu nuansanya ke kayu ya, kayu, rotan nuansanya. Ini living roomnya itu ada TV kecil, ada sofa besar, ada lukisan yang besar. Itu kayak bukan lukisan deh, itu kayak printing ya. Kalau nggak printing, model cat air gitu. Dan lampunya gue suka banget, Bali banget. Ada tanaman-tanamannya, it's really beautiful. Kalau dilihat dari sekelilingnya itu langsung taman. Dan of course the highlight, kolam renangnya. Jadi emang sengaja gue nyari villa yang ada kolam renangnya. Jadi gue bisa karena most of the activity is at home, jadi gue lebih suka villa yang ada kolam renangnya. Jadi gue bisa aktif berenang or doing some sport here. Dan yang pastinya di kanan ada buat lay down-nya setelah berenang. Dan tanaman-tanaman cantiknya. I really love this plant. Indah sekali. Dan ini adalah potret yang gue ambil dari sisi kolam renangnya menuju ke kitchen, dining room, living room. Oke, sekarang gue jalan menuju ke tamannya. Gue bakal tunjukin di samping-sampingnya itu, karena kita kan ada 2 kamar ya, selalu ada terasnya. And of course another plant. Dan ini ada terasnya. Dan di situ adalah open bathroom. Open bathroom. Oke, gue bakal tunjukin kalian gimana bentuk kamarnya. Ini adalah kamarnya. Begitu kita masuk, langsung ada lemari buat naruh pakaian. Lemarinya cukup besar. Dan di sebelah kanannya ada meja kecil, stop kontak of course. Lalu kita menuju ke dalamnya. Ini adalah tempat tidurnya. Tempat tidur yang ada di Bali pada umumnya dia punya kain-kain putih, jadi untuk melindungi nyamuk. Everybody knows, I think. Of course, air conditioner is mandatory in Bali. Ada meja kecil, ada lampu tidur atau lampu baca, lukisan of course. Dan meja rias. Jadi nuansanya itu tenang, dan juga nuansa kayunya dapet. Jadi kalau kita tidur tuh
Jadi nggak riuh ya ngelihat dekorasi yang terlalu banyak warna. Ini tuh nuansanya coklat, putih, abu-abu, warna-warna untuk tidur. Dan sebelah kirinya is a private bathroom. Jadi model kamar mandi di Bali itu lebih banyak terbuka. Jadi kalau kita lihat langsung ada tempat buat cuci tangan. Buat cuci tangannya itu kita dapat anduk, of course, sabun. Dan di sini adalah WC-nya. Dan di bagian bawahnya itu adalah segala peralatan anduk. And of course it's open. You see that? Because Bali have an open concept for their villa, and ini adalah tempat untuk mandi, shower room, and of course open. Karena setahu gue Bali concept is back to nature, back to basic. So, dan ini adalah suasana dari sudut pandang kolam renangnya. Sebelah kanan itu kayak ada air terjun buatan, sebenarnya bukan air terjun sih ya, air dinding. Dan ini adalah suasana villanya. Itulah tempat tinggal gue selama di Bali. Jadi gue bakal tinggal mingguan ada di Bali. Dan gue sangat berharap semoga wabah corona ini cepat berakhir untuk memulihkan perekonomian di Indonesia, khususnya ada di Bali. Dan juga mengembalikan gimana suasana Bali yang sebenarnya, karena sekarang suasananya cukup sepi dan kebanyakan orang yang ada di sini itu adalah orang-orang domestik ataupun orang luar yang sudah stay lama di Bali. Sebelum gue mengakhiri video gue kali ini, I said before I have a small project with couples of friends in Bali. We want to promote Indonesian product to Europe. One of them is coffee face mask. Gue suka banget sama produk ini, dan gue pertama kali produk ini lihat di daerah Seminyak. Jadi daerah Seminyak itu ada toko organik dan dia hanya menjual produk-produk yang natural dan organik. Dan ini adalah salah satu produk buatan Indonesia. Jadi kayak masker kopi gitu. Dia dibuatnya langsung dari Ubud Bali. Dan pertama kali gue pakai masker ini tuh feel-nya tuh enak banget. Terus baunya tuh benar-benar kopi banget, dan gue tahu banget kalau kopi itu sangat bagus untuk deep cleansing kulit kita dan untuk mengembalikan natural glow yang ada di kulit kita. Jadi kalau menurut gue zaman sekarang ini itu nggak selalu harus menjadi putih, karena kalau menurut gue itu Indonesian women especially they have a really great skin which is brown. Dan pengalaman gue di Eropa itu orang-orang berkulit coklat itu sangat disukai dan sangat dihargai oleh warga negara Eropa, dan mereka kadang-kadang suka memuji, wah kulitnya bagus banget ya coklat, dan mereka tuh bertanya gimana kok bisa kulitnya coklat, which is I really very proud to have a brown skin there. Dan tujuan gue itu bersama teman-teman kita ingin memasarkan produk-produk Indonesia yang which is itu bagus banget ke daerah Eropa. Jadi salah satunya adalah masker kopi ini. Pengen banget gue pasarin di Eropa, khususnya di Jerman. Jadi bagi kalian yang tinggal di Eropa ataupun khususnya di Jerman yang mau mesen masker kopi ini, bisa call ke gue.
Oke, that's all for today's video. Thank you for your attention. Dan mungkin di video selanjutnya gue bakal ngebahas hal-hal baru lagi yang lebih menarik. Oke, thank you.